Hai hai hai, sebelum nonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Dikejar Cinta Murid Somplak, episode 7 Sugar Daddy, karya Via Raya. Apa kau masih di sana, Sati? Kenapa diam saja? Apa Res ada di sampingmu dan mengancammu? Tanya Ragana bertubi-tubi. Ia pikir putrinya telah membuat kesalahan dan ketika Sati hendak mengatakannya padanya, Reswara berusaha mencegahnya dengan sebuah ancaman. Sontak, Reswara membulatkan matanya mendengar ayahnya berkata seperti itu. Ia lekas merebut ponsel di tangan Sati dan berbicara dengan ayahnya. "Dedi, apaan sih? Siapa juga yang mengancam Satyoni?" kata Reswara sewot. "Kalau tidak membuat kesalahan, lalu apa yang membuat Sati menghubungi Dedi secara tiba-tiba seperti ini?" Sebenarnya Reswara terlihat ragu-ragu ingin mengatakannya. Dia takut ayahnya akan marah karena baru 2 hari masuk sekolah tetapi sudah membuat masalah. "Sebenarnya apa? Melihat sikapmu yang seperti ini membuat Dedi yakin kalau kau sudah membuat masalah." Ia tahu betul seperti apa putrinya. Reswara tidak akan berani mengatakannya jika memang ia membuat kesalahan. "Tidak, siapa bilang Res membuat masalah?" elak Reswara. Sayangnya, Dedi tidak percaya. "Kalau dilihat-lihat, sepertinya kau membuat masalah besar." "Tidak, Dedi. Ini bukan masalah besar kok. Ini hanya kesalahpahaman saja dan mengharuskan Dedi untuk datang ke sini." "Ya sudah, cepat katakan selagi Dedi masih di kantor. Kau tahu bukan kalau Mommy sampai tahu masalah yang kau buat? Bisa-bisa Mommy datang sendiri ke sana dan menjemputmu." "Res terkena gosip berpacaran dengan guru. Jadi besok pagi Dedi kesini dan bantu Res menyelesaikan masalah ini," balas Reswara dalam satu kali tarikan nafas. "Apa? Yang benar saja dong sayang. Masa iya kau berpacaran dengan guru? Kau itu baru sekolah 2 hari, Res. Bagaimana bisa ada gosip semacam itu?" Ragana cukup terkejut mendengar penuturan putrinya. Bagaimana tidak? Selama ini putrinya termasuk salah satu gadis yang pendiam dan belum pernah berpacaran. Dan tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa putrinya berpacaran dengan guru. Bukankah itu sangat tidak mungkin? Makanya Dedi besok kesini bantu Res jelasin sama kepala sekolah. Kalau tidak, Res bisa dikeluarkan dari sekolah dan Res tidak mau. Rengek gadis cantik itu. Jika ia sampai dikeluarkan, lalu bagaimana dengan nasib hatinya yang baru muncul tunas-tunas cinta? Yang ada, ia langsung patah hati sebelum berjuang. Ya sudah, nanti sore Dede langsung meluncur ke sana. Jadi biar besok pagi Dedi bisa datang tepat waktu. Perjalanan dari kota Heaven ke desa neraka menghabiskan waktu paling cepat sekitar 8 jam dan paling lambat sekitar 9-10 jam. Jadi, ia berencana untuk pergi sekitar pukul 5 sampai pukul 7 setelah selesai bekerja. Untuk masalah istrinya, ia akan mengatakan bahwa ia ada pekerjaan penting yang mengharuskannya pergi keluar kota. Ingat, jangan sampai Mommy tahu karena Res sudah betah
sekali tinggal di sini. Iya, Dedi tahu. Ah, apa kau bilang? Res. Ragana baru menyadari ucapan putrinya. Pria itu benar-benar penasaran dengan apa yang membuat putrinya yang tiba-tiba langsung betah. Padahal baru 2 hari tinggal di desa neraka. Sementara Reswara, akhirnya gadis cantik itu bisa menghembuskan nafas lega. Ia pikir sang ayah akan memarahinya karena sebelumnya ia tidak pernah membuat kesalahan apapun di sekolah lamanya. Aman kan Nona Bos? Tanya Sati penasaran. Aman Sati Oni. Besok pagi Dedi kesini dan Sati Oni bisa sekalian bernostalgia sama Dedi. Sahut Reswara sambil menyerahkan ponsel itu pada pemiliknya. Nostalgia apaan? Tanya Sati sambil mengerutkan keningnya. Bukannya Sati Oni pernah bilang kalau Dedi cinta pertama yang tak pernah sampai? Tanya Reswara mengingat kisah cinta yang pernah Sati ceritakan padanya dulu. Dulu sebelum Bos Siti meninggal, Sati sering sekali mengunjungi ibunya ketika sedang libur bekerja. Ketika itu, ia sering menceritakan masa lalunya pada Reswara bahwa ia pernah menyukai Ragana untuk pertama kalinya. Astaga Nona Bos, untung Changho sedang bekerja. Kalau tidak bisa ngamuk nanti. Balas Sati sambil menghembuskan nafas lega. Siapa bilang? Reswara mencebikkan bibirnya menunjuk ke arah pintu. Lova Oppa sudah pulang tuh, sambungnya. Mendengar ucapan Reswara, sontak Sati langsung menoleh ke belakang. Wanita itu langsung melompat kaget dengan mulut dan manik mata yang terbuka lebar. Sayang, kau sudah pulang? Tanya Sati bergegas membenarkan ekspresinya. Hai Res, apa kabar? Pavlova masuk ke dalam sambil menyapa Reswara. Opa kenapa? Kan sejak kemarin Res tinggal di sini bareng Opa. Tanya Reswara bingung. Pavlova berusaha mengingat-ingat. Benarkah? Tanya pria itu sambil berlalu masuk ke dalam kamarnya. Iya Opa. Reswara beralih menatap Sati. Lebih baik Sati Oni samperin Opa Lova. Sepertinya otaknya langsung geser setelah mendengar percakapan kita. Imbuhnya dengan nada berbisik. Oke Nona Bos, cepat ganti baju, habis itu makan siang. Sepertinya Sati Oni tidak akan bisa keluar kamar sampai nanti sore. Jadi jangan cariin Sati Oni, oke? Balas Sati bergegas beranjak menyusul suaminya ke kamar. Keesokan harinya, Reswara berdiri di depan gerbang sekolah. Gadis itu terus saja mengedar pandangan mencari sosok ayahnya yang tak kunjung datang. Tidak sengaja, gadis itu menemukan kaleng bekas minuman dan menendangnya. Aduh, siapa yang menendang kaleng bekas ini? Teriak seorang pemuda. Reswara yang merasa pun langsung menunduk seolah ia tidak tahu. Namun sayangnya, sikapnya itu terlihat sangat kentara seolah ia mengakui perbuatannya. Ini pasti perbuatan kamu kan, Res? Mendengar pertanyaan itu, Reswara langsung mengangkat kepalanya. Kemudian ia langsung menyangkal. Apaan sih? Jangan asal menuduh, Mimi. Memangnya orang di sini cuma aku doang. Aku Bumi dan bukan Mimi, sergah Bumi sewot. Bagaimana bisa nama seindah itu diubah menjadi Mimi? Bumi benar-benar tidak habis pikir dengan Reswara yang asal mengganti namanya. Sama saja. Nama kamu kan Bumi, jadi Mimi juga bisa, kata Reswara kekeh.
Rasanya lebih nyaman dan lebih enak didengar jika ia memanggil bumi dengan sebutan Mimi. Res, geram Bumi sambil menggertakkan giginya. Iya Bumi. Ya udah, aku mau masuk. Balas Reswara hendak pergi. Kamu mau kemana? Tanggung jawab dulu dong. Cegah Bumi sambil mencekal lengan Reswara. Apaan sih? Reswara menghempaskan tangan Bumi. Sudah aku bilang kalau bukan aku pelakunya. Lanjutnya kembali menyangkal. Di sini tidak ada yang mencurigakan selain kamu. Jadi minta maaf sekarang atau kamu akan menyesal. Ancam Bumi menggebu. Kamu masih berani ngancem-ngancem aku? Reswara mendorong dada Bumi dengan jari telunjuknya berkali-kali hingga pemuda itu mundur ke belakang. Kamu itu udah fitnah aku sama Pak Min dan sekarang kamu berani ngancem-ngancem aku? Ya ampun Bumi, kamu pikir aku takut? Imbuhnya menggebu dengan raut menantang. Siapa juga yang fitnah kamu sama Pak Min? Aku cuma sekedar menyebar fakta dan kamu harus minta maaf sama aku karena udah bikin kepalaku benjol. Balas Bumi sambil mendorong bahu Reswara. Astaga Bumi, kamu aja belum minta maaf sama aku dan kamu udah minta aku buat minta maaf. Reswara terlihat sangat frustasi. Gadis cantik itu mengedar pandang dan melihat mobil ayahnya di seberang jalan. Oke, aku minta maaf karena udah nendang kaleng itu dan kena kepala kamu. Bye. Sambung Reswara. Jika ia tidak meminta maaf saat itu juga, ia tidak yakin Bumi akan melepaskannya. Jadi, dengan sangat terpaksa, ia meminta maaf dan bergegas menjauh. Hai Sugar Daddy, sapa Reswara pada ayahnya dengan suara lantang. Sontak, seluruh siswa yang ada di depan sana menoleh ke arah Reswara dan Ragana bergantian. Sepertinya dalam hitungan detik seluruh isi sekolah akan menyebut Reswara sebagai Sugar Baby. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.